Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Dwiyani, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Eva Eleon Silalahi dan Engga Setiawan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang bioteknologi fermentase tape singkong. Bioteknologi adalah pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan oleh manusia. Bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional biasanya menggunakan mikroorganisme berupa bakteri, jamur, dan lain-lain. Sedangkan bioteknologi modern biasanya menggunakan teknologi-teknologi yang dapat membantu kita dalam proses pengkloningan dan kultur jaringan. Contoh dari bioteknologi konvensional adalah pembuatan tape, tempe, alkohol, susu, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari bioteknologi modern adalah rekayasa, genetika, cloning, dan kultur jaringan. Ciri-ciri utama bioteknologi adalah adanya benda biologi atau makhluk hidup berupa mikroorganisme tumbuhan atau hewan, adanya teknologi yang dipakai, dan produk yang dihasilkan berupa hasil ekstraksi atau proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda, dan pemurnian. Perbedaan utama antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern terletak pada teknologi yang diterapkan, di mana bioteknologi konvensional masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana, sementara bioteknologi modern menggunakan teknologi atau alat-alat canggih. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fermentasi. Fermentasi adalah proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme dalam keadaan anaerob atau tanpa oksigen. Beberapa contoh hasil fermentasi adalah etanol, alkohol, asam laktat, dan hidrogen. Gula dan ragi dikenal sebagai bahan yang umum untuk dalam pembuatan fermentasi. Ragi biasanya digunakan untuk menghasilkan etanol dalam bir anggur dan minuman beralkohol lainnya. Tape merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang populer di Jawa dan dikenal di seluruh tempat. Dan ada dua jenis tape, yaitu tape singkong dan tape ketan. Singkong. Singkong yang dikenal juga dengan nama ketela pohon dan ubi kayu. Ragi. Ragi merupakan zat yang bisa dimanfaatkan untuk fermentasi. Ada dua jenis ragi tape yang dijual di pasaran, yakni ragi padat dan ragi kering. Ragi kering berbentuk butiran-butiran kecil dan ada juga berupa bubuk halus yang berwarna kecoklatan. Ragi kering umumnya digunakan dalam pembuatan kue. Sedangkan ragi padat atau ragi tape bentuknya bulat pipi dan sering digunakan dalam pembuatan tape. Kemudian saya akan menjelaskan metode penelitian. Tempat dan waktu. Hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2020, yang dimulai sekitar jam 8.30 pagi di rumah Eva Eleon Silalahi. Kedua, subjek penelitian. Adapun subjek penelitian ini adalah penggunaan dan kualitas tape sebagai variabel bebas. Kelembapan udara, suhu, dan waktu yang dibutuhkan sebagai variabel kontrol. Dan singkong sebagai variabel terikat. Kemudian, alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah pisau, sendok, baskom, dandang untuk mengukus, talenan, lap kering. Bahan yang digunakan singkong kurang lebih 1 kg, ragi tape 1 bulatan, gula pasir kurang lebih 1 sendok makan, dan pisang 1 helai. Kemudian saya akan menjelaskan cara kerja atau cara pembuatannya. Pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan, kemudian bersihkan singkong dan cuci sampai bersih. Kedua, potong-potong singkong dan kukus setengah matang. Setelah dikukus, biarkan singkong benar-benar dingin sebelum ditaburi ragi. Kemudian, haluskan ragi dan campur dengan gula pasir. Siapkan wadah untuk tempat singkong berfermentasi yang sebelumnya sudah dilapisi daun pisang yang bersih. Ketiga, lumuri singkong menggunakan sendok dengan ragi dan gula yang dihaluskan. Terakhir, tutup singkong dengan sisa daun pisang dan juga bisa ditutup dengan kain yang tebal, tunggu sampai 3 hari 2 malam. Kemudian saya akan menjelaskan hasil penelitiannya. Dari hasil praktek yang sudah dilakukan, ternyata
Singkong yang sudah diberi ragi tape dan ditutup dengan daun pisang selama kurang lebih 3 hari akan berubah menjadi lunak dan sedikit berair. Rasanya juga menjadi sedikit asam dan manis. Kesimpulan, bioteknologi dengan cara fermentasi memiliki banyak manfaat atau keuntungan, yaitu dapat meningkatkan kandungan nutrisi, dapat meningkatkan tingkat kesehatan atau lebih menyehatkan, lebih tahan lama dan lebih awet, serta memiliki nilai jual yang tinggi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi bioteknologi fermentasi tape singkong. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.